Suara generasi Z atau Gen Z di Pilkada Blora menjadi rebutan para kontestan pilkada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mereka beradu gagasan demi memenangkan potensi 145.000 suara dari kalangan anak muda. Para kontestan pemilihan bupati di Kabupaten Blora memperebutkan 145.000 pemilih dari generasi Z atau Gen Z. Jumlah mereka cukup signifikan, melebihi 145.000 pemilih. Potensi yang besar inilah yang menjadikan perhatian KPU setempat, khususnya para pemilih pemula. KPU Kabupaten Blora sedang gencar melakukan sosialisasi di sekolah ataupun kampus atau komunitas lainnya agar mereka berpartisipasi aktif dalam Pilkada 27 November mendatang. Mereka harus menjadi pemilih yang berkualitas, tak hanya sekedar datang dan mencoblos. Namun mencoblos calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya dengan benar, dalam artian suara mereka harus terhitung. Jangan sampai suara yang dicoblos rusak, sehingga tidak terhitung. Ini juga mendapatkan pemilih yang berkualitas. Kenapa? Pemilih berkualitas ini agar juga memilihnya juga benar. Karena ada kan, kita kasusnya adalah surat suara yang rusak. Nah, surat suara rusak itu kan tidak masuk dalam hitungan. Artinya bahwa orang itu benar ke TPS, tapi kalau surat suaranya rusak ya tidak masuk hitungan. Nah, ini kan termasuk bagian dari pendidikan pemilih yang berkualitas. Tak hanya mendatangi langsung, KPU juga melakukan sosialisasi menggunakan media sosial, website, dan komunitas-komunitas, termasuk komunitas media. Strategi khusus mungkin kita menggandeng beberapa komunitas nih hari ini. Nah, ini juga termasuk komunitas teman-teman media ini yang paling sebenarnya berdampak harusnya, karena itu di semua platformnya nanti juga akan saling mensosialisasikan tentang pilkada ini, dan hal ini juga akan mendukung untuk meningkatkan partisipasi. Pilkada di Kabupaten Blora diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan Arif Rohman, Sri Setiorini atau Asri nomor urut 1, dan Abu Nafi, Andika Adi Krisna, Gunarjo Abdi nomor urut 2. Kedua pasangan ini bahu-membahu merebut suara dari golongan Gen Z, khususnya para pelatih pemula. Calon Bupati Arif Rohman akan melibatkan langsung anak muda dalam penyusunan program untuk mereka. Selama dia memimpin, sejumlah program dan acara sudah digelar, baik itu kepemimpinan, olahraga maupun budaya. Di sisa waktu kampanye, Mas Arif akan belusukan ke 16 kecamatan untuk bertemu para pemuda. Bahwa mereka peduli terhadap kebijakan politik untuk mengambil kebijakan yang manfaat dan maslahat untuk umat. Jadi kita melibatkan anak-anak ini, tidak hanya jadi penonton, tapi bagaimana anak-anak ini berperan dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Blora. Sementara itu, calon Bupati Abu Nafi berjanji akan membuka lapangan kerja bagi warga Blora, khususnya para generasi muda. Mbah Abu Nafi menyadari, pemuda Blora tidak semuanya menempuh jenjang kuliah setelah lulus SMA. Lulusan-lulusan ini harus diperhatikan dengan membuka lapangan kerja lebih luas. Caranya dengan menggait investor. Ia yakin dengan pengalaman dan relasinya bisa mendatangkan investasi di Blora yang akhirnya bisa menarik tenaga kerja lokal. Karena lapangan pekerjaan di Blora itu terbatas, akhirnya kebanyakan mereka kemana-mana mencari pekerjaan. Gen Z ini karena mereka itu banyak yang nganggur, harapannya itu lapangan pekerjaan dibuka dengan lebar. Kalau Blora nanti investor masuk, ya, akhirnya pabrik berdiri di sini, otomatis lapangan pekerjaan terbuka. .145.000 potensi suara tidak boleh dipandang sebelah mata oleh para paslon. Mereka harus berlomba mengambil hati pemilih Gen Z ini. Yang harus diperhatikan para paslon, mereka telah melek politik dan sudah sangat dekat dengan teknologi, sehingga strategi paslon harus tepat.